Nah, ini diam, artinya tidak menghasilkan denyutan untuk menggate kaki MOSFET-nya, sehingga tidak terjadinya switchingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Taufik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki speaker aktif merek Polytron. Jadi speaker aktif ini punya ibu-ibu Zumba katanya, atau kerusakannya itu mati total, terus ada bau seperti bau ada yang terbakar. Jadi speaker Bluetooth ini atau speaker aktif ibu-ibu Zumba ini bisa atau support SD atau MMC card, USB dan Bluetooth, dan ada juga layar monitornya. Di sini juga ada pengaturan dari yang pertama itu volume master, mic volume, input volume, treble, middle, dan bass. Di sini juga ada jack inputnya, jack input dari mic, dan juga ada aux input dan line outputnya. Jadi speaker aktif ini cukup besar dan berat, sekitar 45 kilo, dan kerusakannya ini mati total dan bau hangus atau terbakar. Jadi langsung saja kita ke video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi saya akan mencobanya atau mencolokkan speaker aktif ini. Colokannya, kita tes dia mati total atau tidak ya. Kita colokkan, tes, tidak ada indikasi atau lampu indikatornya menyala, padahal di sini saklarnya sudah on, namun lampu indikatornya tidak menyala dan displaynya pun tidak menyala. Kita matikan saja dulu, kita cabut, kita langsung membukanya atau membongkar. Nah, di sini saya akan menggunakan bor portable agar mempermudah pekerjaan membuka baut yang banyak ini, mungkin sekitar 12 baut. Jadi saya menggunakan bor ini. Langsung saja saya buka. Oh iya teman-teman, jadi tadi saya lupa kasih tahu, speaker aktif ini juga memiliki radio FM. Oke, semuanya sudah terbuka baut-bautnya 12. Coba kita buka. Ini segelnya sudah saya buka ya sebelumnya. Nah, ini penampakan dari speaker aktif
Polytron, merek Polytron. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan blok-blok dari mesin speaker aktif Polytron ini. Jadi yang pertama ini, paling bawah ini adalah blok power supply-nya. Nggak terlihat ya. Oke, saya buka dulu ya. Nah, ini adalah blok power supply-nya, dan ini blok display. Ini jadi satu, display, Bluetooth, USB, SD card, dan radio. Ini jadi satu di sini bloknya. Dan ini blok inputnya, blok input seperti ini. Oke, blok inputnya yang ini. Nah, ini mic input, aux input, dan line outputnya. Nah, di sini juga ada untuk blok tone controlnya. Blok kontrolnya kita lihat di depannya itu. Nah, seperti master volume, mic volume, input volume, treble, middle, dan bass. Dan juga di sini lagi satu, di sini blok amplifiernya atau penguat sinyal input dari blok input ini, atau ini bisa juga. Nah, ini bukan blok tapi rangkaian. Bisa juga dikatakan blok tapi bukan blok sih. Ini input AC-nya, input AC dari blok power supply. Oke, teman-teman, jadi saya fokus pada bagian atau blok power supply-nya karena dia kerusakannya itu mati total. Jadi kita harus mengecek bagian power supply-nya atau yang menyuplai tegangannya. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit cara kerjanya. Di sini tegangan 220 dari PLN masuk pada soket ini, dan masuk ke fuse-nya. Fungsi dari fuse ini sebagai pemutus aliran listrik jika ada short circuit di bagian rangkaian ini atau setelah rangkaian fuse ini. Dan setelah masuk ke fuse, jalurnya itu masuk ke filter AC untuk menghilangkan noise atau memfilter noise yang ada pada 220 dari PLN ini. Nah, keluaran dari filter 220 volt AC ini masuk ke rangkaian penyearah. Di penyearah ini ada 4 dioda sebagai penyearah arus AC menuju arus DC, yaitu arus searah. Jadi arus AC itu adalah arus bolak-balik dan arus DC itu arus searah. Nah, arus searah itu difilter lagi di kapasitor ini. Mungkin keluarannya itu maksimal 400 volt biasanya, tapi keluarannya itu 380-an, maksimal 400 volt. Nah, coba kita balik dulu sedikit agar mempermudah. Nah, di sini
Ini adalah kapasitor atau filter DC-nya yang keluaran dari rangkaian penyearahnya. Dan di sini output dari kapasitor ini masuk ke rangkaian switchingnya. Nah, di sini adalah IC PWM atau generator osilasinya. Fungsinya itu mengosilasi atau menggetarkan atau membangkitkan osilasi supaya di sini, nah ini adalah rangkaian MOSFET. Nah, inilah fungsi dari PWM-nya agar MOSFET ini bisa berjalan atau men-switch. Nah, ini kakinya 1, 3. Ini terhubung dengan IC PWM ini terhubung dengan kaki MOSFET-nya. Nah, MOSFET ini berfungsi sebagai switching. Nah, di sini keluaran dari MOSFET ini masuk ke rangkaian atau komponen trafo. Ini adalah trafo switching. Dan MOSFET ini berfungsi untuk membangkitkan arus AC agar trafo ini mentransfer dari kaki primer ke sekunder. Aliran listriknya ditransfer ke kaki atau lilitan sekundernya. Nah, dari keluaran dari trafo switching atau trafo step down mungkin ini, keluarannya itu masuk lagi ke dioda. Nah, pada dioda ini sebelum masuk dioda, arus dari trafo ini adalah arus AC. Kenapa harus AC? Karena arus AC itu bisa mentransfer arus AC di primer ke sekunder. Nah, di sini ada komponen dioda. Fungsinya itu sebagai penyearah arus AC, sama seperti di sini. Ini dioda ini sebagai penyearah. Nah, ini juga, namun ini lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena arus yang mengalir pada trafo ini besar atau lilitan diameternya itu besar. Makanya dioda ini menyesuaikan besar dari kabel atau kawat dari trafonya. Nah, keluaran dari trafo akan difilter lagi di sini, difilter oleh kapasitor, 2 kapasitor. Nah, kenapa 2 kapasitor? Karena di sini sudah rangkaian power supply, keluaran power supply simetris, DC plus, ground, dan DC min. Nah, di sini keluaran dari power supply-nya. Nah, di sini yang tengah itu adalah ground-nya yang
Nah, yang ini adalah plusnya, dan ini min, dan ini groundnya. Ini yang dinamakan rangkaian power supply simetris. Nah, coba kita cek di bagian ininya. Yang pertama, fuse-nya yang harus kita miliki untuk mengecek rangkaian apapun atau komponen apapun. Kita harus memiliki alat ukur multimeter. Nah, di sini saya mempunyai multimeter analog. Nah, yang pertama itu kita akan mengecek bagian fuse-nya. Kita akan menggeser selektornya di sini, yang seperti lambang speaker atau apa itu. Nah, ini fungsinya itu sebagai mengecek apakah rangkaian itu short. Coba kita cek di sini, kita tes. Nah, jika kita shortkan, di sini akan terlihat nilai 000. Nah, dan berbunyi. Ini tandanya sudah short. Nah, kita coba untuk cek sini fuse-nya, kita cek. Nah, di sini masih nyambung. Jika tidak ada atau tidak nyambung, jadi rangkaian sebelum fuse ini ada yang bermasalah. Jadi di sini tidak ada yang bermasalah. Coba kita cek di sana, di diodanya, dioda penyarah. Ini probe plus, dan ini yang min. Nah, kaki yang ini kaki dioda anoda, dan kaki dioda ini katoda. Anoda dan katoda. Jika kita menempelkan probe yang plus dengan anoda, di sini akan terlihat nilai. Kita cek. Nah, terlihat nilai 515. Dan jika kita balik anoda dengan katoda, anoda dengan plus, anoda dengan min, dan katoda dengan plus, di sini tidak boleh ada nilainya. Nah, kondisi ini disebut baik. Kondisi dioda sangat baik. Coba kita cek yang lainnya. Nah, ada nilainya. Kita balik, nggak ada. Kita cek lagi. Ini ada. Di sini nggak ada. Ini satu, lagi satu. Di sini ada, dan di baliknya itu nggak ada. Nah, di sini rangkaian penyarahnya itu masih baik. Kita lanjut ke kita balik dulu. Ini adalah rangkaian penyarahnya. Ini kapasitornya, dan masuk ke rangkaian switching. Coba kita lihat. Nah, ini adalah IC PWM-nya atau generator osilasinya. Dan ini kaki dari komponen MOSFET-nya. Jadi kita akan membuka atau mengecek keduanya. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan mengecek di bagian IC PWM-nya.
Sini IC PWM-nya tidak ada tulisan atau nomor serinya. Jadi kita langsung saja mengecek di bagian output dari IC PWM-nya. Di sini saya atur pada ampermeter di selektor AC 200 volt karena output dari IC PWM-nya ini menghasilkan tegangan AC. Makanya saya ganti ke selektor AC 220 volt. Jadi untuk mengeceknya, yang hitam ini kita hubungkan dengan ground, dan yang merah ini dengan output IC PWM-nya. IC PWM ini outputnya di bagian pin nomor 8, yaitu di sini. Nah, sini sudah terlihat ada nilai 0,01, tapi ini diam. Seharusnya dia bergerak 0,1 atau 0,2, tapi ini diam. Oh, sudah bisa, tapi agak lama. Tapi setelah saya coba atau pasang pada rangkaian semuanya itu, output dari power supply ini tidak bisa menghasilkan daya, atau IC ini tidak bekerja untuk mengosilasi atau men-switching rangkaian atau komponen MOSFET ini. Coba kita ulang, nomor 8 ini, pin nomor 8. Nah, ini diam, artinya tidak menghasilkan denyutan untuk menggate kaki MOSFET-nya, sehingga tidak terjadinya switchingnya. Jadi saya itu Oke teman-teman, jadi saya akan ganti IC PWM ini. Tapi sebelum saya ganti, saya sudah mencari nomor serinya, karena di sini atau di bodinya itu tidak terlihat tipe atau nomor serinya, atau di sini itu dia polos, cuman ada titik di sini satu, menandakan itu kaki nomor 1. Setelah saya tanya di teman dan saya searching di Google, saya sudah dapat nomor serinya, yaitu OB 2269. Jadi saya akan langsung mengganti IC PWM ini.
Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mengganti IC optokoplernya dengan seri PC817. Itu saya ganti dengan yang baru. Nah, di sini sudah saya ganti. Nah, ini yang kecil ini. Nah, yang ini. Sama IC PWM-nya. Yang ini. Pembangkit atau bangkit osilator. Jadi kita akan tes tegangannya. Kita colokkan dulu. Nah, kita cek di inputnya. Sini kita menggunakan DC 20 volt. Kita cek input tegangannya. Nah, di sini terlihat jaki nomor 3 input tegangannya itu 15,4 volt sudah masuk. Dan di osilatornya, output osilator di kaki 8 kita cek. Ini kita gunakan sektor di bagian AC 200 volt karena outputnya itu gelombang sinus atau bolak-balik atau gelombang kotak-kotak. Nah, di sini kita cek kaki 8. Nah, itu terlihat ada nilai 0,1. Nah, tandanya sudah keluar. Jadi rangkaian switching ini sudah bekerja, dan kita cek di bagian outputnya, output trafo switching. Tes, sudah keluar. Sudah keluar. Nah, sudah keluar. Kita tes output DC-nya yang simetris. Ini outputnya itu tegangannya 30 volt DC. Kita gunakan 200 volt. Kita cek. Nah, 30 volt. PC plus dengan ground dan ground dengan min. Nah, 30 volt DC. Jadi power supply-nya sudah normal kembali. Kita akan pasang pada rangkaian amplifiernya. Oke teman-teman, kita akan tes sekarang amplifiernya atau speaker aktifnya. Kita pasang speakernya dulu. Nah, kita skrup satu dulu ya. Kita gunakan bor lagi, bor portable. Satu aja sebagai ngecek atau sebagai pemegang
dari tutup belakangnya. Kita colokkan dulu. Kita nyalakan ya, lampu indikator sudah menyala dan displaynya sudah menyala. Kita tes dengan radio dah. Selamat jumpa kita di siang hari ini tepatnya untuk edisi Kamis. Sudah bisa. Bagi para siswa dan guru pada saat mereka harus melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk itu speaker aktifnya sudah normal kembali. Sekarang kita akan pasang skrupnya lagi. Oke teman-teman, jadi tadi sudah kita perbaiki speaker aktif merek Polytron model atau tipe Bass Pro yang mati total. Jadi tadi di power supply-nya atau blok power supply-nya itu tidak ada keluar tegangan. Jenis power supply-nya itu adalah power supply SMPS atau trafo switching. Tadi juga kita sudah mengganti dua komponen yang rusak. Yang pertama itu komponen IC PWM yang berfungsi sebagai pembangkit osilator atau pembangkit tegangan kotak-kotak untuk men-switch kaki gate dari MOSFET dengan tipe P9NK65ZFV. Dan juga tadi kita sudah mengganti IC optocopter yang berfungsi sebagai umpan balik tegangan, itu juga yang rusak, sehingga bisa power supply-nya bisa keluar output atau normal kembali. Tadi juga kita sudah lihat speakernya sudah bisa mengeluarkan suara. Jadi cuman dua komponen. Dua komponen ini yang kita ganti IC. Hanya sekecil ini IC-nya. Mungkin sekian dari saya perbaiki speaker aktif Polytron Bass Pro yang mati total. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Taufik Elektro. Sampai jumpa.